Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya solih-solihah di rumah? Selalu tetap sehat ya, amin. Nah, untuk menghadapi kesulitan yang kita hadapi selama ini, maka Ustazah ingin memberi sedikit penyemangat, yaitu petikan Al-Quran, surat Al-Insyirah, ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya, maka sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, dari petikan ayat ini, Allah sudah berjanji pada kita, ketika Allah kasih kesulitan, maka pasti Allah kasih jalan kemudahannya. Maka dari itu, ayo kita berdoa, tetap kuatkan tekad kita, untuk supaya Allah hilangkan corona di seluruh dunia, termasuk kita di sini di Indonesia. Nah, kali ini Ustazah ingin menyampaikan dua buah materi yang sempat tertinggal sebelum kamu Jordan. Materi yang pertama yaitu proyeksi vektor ortogonal. Materi kedua tentang perkalian dua buah vektor. Nah, materi proyeksi vektor ortogonal itu adalah proyeksi secara tegak lurus ya. Yuk kita simak materinya berikut ini. Proyeksi vektor ortogonal. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari materi proyeksi ortogonal suatu vektor. Nah, asumsikan sembarang vektor A dan vektor B terletak pada satu bidang. Vektor proyeksi A pada B adalah vektor OC. Oke ya, kita buat dulu gambarnya. Nah, misalkan ini adalah vektor B, sepanjang ini adalah vektor B. Kemudian kita punya vektor A, nah sepanjang ini adalah vektor A, maka proyeksi vektor A pada B adalah OC. Nah, OC, di mana titik pangkal OC itu yang tegak lurus terhadap titik A. Nah, ini dia OC-nya. Nah, di mana pangkal dari OC, pangkal dari vektor OC itu garisnya tegak lurus terhadap titik A. Nah, ini dia, tegak lurus terhadap titik A. Jika yang ditanya ternyata bukan perpanjangan B dan garis vektor A itu sepanjang diperpanjang, maka yang paling ujung dari vektor A harus tegak lurus dengan garis yang ada di vektor B. Nah, itu adalah vektor proyeksi A pada B. Nah, langkah yang pertama untuk kita cari adalah kita harus tahu dulu berapakah panjang vektor OC. Panjang vektor OC itu bisa kita cari menggunakan aturan trigonometri, di mana kita ambil adalah proyeksi skalar A pada B. Misalkan, ini kita punya panjang vektor OC itu sama dengan OA cos sudut yang diapit oleh vektor A sama vektor B. Nah, panjang vektor OA sendiri adalah panjang vektor A dikali dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali dengan vektor B. Nah, karena di sini ada panjang vektor A per panjang vektor A, itu bisa Ustazah bagi menjadi 1 atau dicoret aja menjadi 1, maka nilai panjang OC sekarang adalah vektor A dot vektor B per panjang vektor B. Nah, itu baru panjang OC. Nah, selanjutnya, kita misalkan definisikan ada vektor satuan U pada B. Kita misalkan vektor satuannya U. Maka, vektor satuan U adalah, karena dia pada B, maka itu adalah vektor B per panjang vektor B. Sehingga, vektor satuan, vektor proyeksi A pada B, itu bisa kita nyatakan sebagai panjang vektor OC dikali dengan vektor satuan U. Itu sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor B dikali dengan vektor B per panjang vektor B. Sehingga apabila kita kalikan, maka kita mendapatkan hasil vektor A dot vektor B per panjang vektor B dikuadratkan dikali dengan vektor B. Nah, itu adalah definisi dari proyeksi vektor, suatu vektor secara ortogonal. Nah, untuk memudahkan memahami materi ini, Ustazah memberi satu contoh. Nah, yaitu tentang diketahui sebuah garis melalui titik 00 dan 34.
tentukan jarak titik 27 ke garis tersebut. Jadi yang dia tanya adalah titik 27, ini kita titik 27 kita anggap tadi sebagai pangkal dari vektor A, kemudian di garis B. Nah, garis B itu kita buat sepanjang sampai 34. Tapi ketika titik A-nya itu melebihi panjang dari vektor B-nya, maka mau nggak mau kita perpanjang vektor B-nya ya. Nah, ini bisa kita gunakan, kita bisa hitung menggunakan proyeksi vektor. Kita misalkan dulu. Misalkan kita punya vektor A 27, ini vektor A-nya 27, pangkalnya 27. Kemudian kita punya vektor B 34 definisinya. Maka perhatikan gambar berikut, kita punya vektor B 34. Nah, titik 34 itu di sini. Maka seharusnya pangkal vektor B itu di sini. Tetapi ketika di sini, sementara vektor dari A ujung pangkalnya ada di sini, jika kita tarik garis itu dia tidak akan tegak lurus. Maka mau tidak mau vektor B Ustazah perpanjangkan sehingga garisnya tegak lurus terhadap vektor B tadi. Nah, ini dia vektor B-nya. Nah, diperpanjang ya. Tujuannya apa? Supaya titik pangkal dari vektor A itu tegak lurus terhadap vektor B yang ini. Nah, oke. Nah, ini adalah vektor A-nya. Yang mau kita cari adalah garis yang tegak lurus ini. Nah, ini yang kita cari. Karena yang dia tanya adalah tentukan jarak titik ke garis tersebut. Nah, jadi yang jarak yang terdekat secara tegak lurus terhadap titik tersebut katanya. Titik 00 sampai 34. Tapi di sini tidak 34 ya. Nah, kan harusnya kalau kita mau cari kan begini ya. Nah, begini. Tapi kan dia tidak tegak lurus. Sementara kita jika ingin menggunakan proyeksi vektor ortogonal, maka kita harus mencari garis yang tegak lurus. Oke, langkah pertama itu kita lakukan adalah kita mencari proyeksinya dulu. Berarti kita harus cari sepanjang O sampai ke ujung pangkal vektor ini. Inilah yang akan kita cari dulu, garis ini dulu yang kita mau cari. Maka rumusnya adalah proyeksi vektor A pada B. Jadi vektor A dot vektor B perpanjang vektor B dikuadratkan dikali vektor B. Nah, vektor A-nya itu 27. Vektor B-nya 34. Jika vektor A dot vektor B, maka 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 7. Maka 3 dikali 2 itu 6, ditambah 4 dikali 7 itu 28. Nah, sekarang kita mau cari panjang vektor B. Nah, panjang vektor B sendiri adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi panjang vektor B itu adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Karena vektor B ini dikuadratkan, maka secara otomatis akarnya hilang. Atau setengah dikali 2, kan akar itu pangkatnya setengah-setengah kali 2 itu jadi 1. Jadi menjadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, vektor B sendiri definisinya adalah 3i ditambah 4j. Sehingga 6 ditambah 28 itu 34, 9 ditambah 16 itu 25. Jadi 34 per 25 dari vektor B yaitu 3i ditambah 4j. Nah, itu baru kita dapat proyeksinya aja yang ini nih, garis yang warna biru ini. Sementara yang kita cari bukan yang garis warna biru, tapi garis yang warna merah ini yang tegak lurus terhadap 2,7, titik 2,7. Nah, caranya gimana? Kita menggunakan rumus Pitagoras. Berarti panjang vektor A dikurang dengan proyeksinya tadi. Nah, kita cari dulu ya. Selanjutnya kita harus cari arah yang tegak lurus terhadap garis. Nah, ini dia. Maka arah yang tegak lurus terhadap garis adalah vektor A dikurang dengan proyeksi A pada B garis ini menggunakan Pitagoras. Nah, kita cari dulu yang ini. Kalau Pitagoras itu harusnya akar ya. Maka kita cari dulu ini. Vektor A dikurang proyeksi A pada B itu sama dengan 2i ditambah 7j dikurang 3 per 25, 3i ditambah 4j. Karena pada proyeksi vektor A pada B ini ada pembaginya 25, maka Ustazah jika ingin menjumlahkan kedua ini, maka mau tidak mau Ustazah harus menyamakan penyebut dulu. Jadi yang pertama yang harus Ustazah lakukan adalah mengalihkan vektor A dengan 25 per 25. Tujuannya apa? Supaya penyebutnya adalah 25. Sehingga tinggal Ustazah kalikan aja 25 kali 2 itu 50 per 25. Kemudian 25 kali 7 itu 105 per 25. Sehingga jawaban kita nanti ini 105 dikurangi 34 dikali 3 itu sama dengan min 52 per 25. Terus 25 kali 7 dikurang dengan 4j
34 dikali 4J itu sama dengan 39/25. Nah, ini baru proyeksi vektor A dikurang proyeksi A pada B. Jika kita menggunakan Pythagoras tadi, berarti ini kedua ini kita akarkan, kita kuadratkan kan ya. Maka kita dapat nilainya adalah akar dari 52/25 kuadrat ditambah 39/25 kuadrat itu sama dengan akarnya adalah 13/5 satuan. Jadi jawaban kita jarak titik 27 ke garis yang mau kita cari tadi adalah 13/5 satuan. Mudah kan ya materinya? Nah, itu adalah materi tentang proyeksi vektor ortogonal. Sekarang Ustazah ingin menyampaikan tentang materi kedua, yaitu materi perkalian dua buah vektor. Yuk kita lihat materinya berikut ini. Hasil kali dua vektor. Kali ini kita akan belajar hasil kali dua buah vektor. Nah, misalkan vektor A itu isinya A1I ditambah A2J ditambah A3K dan vektor B itu B1I ditambah B2J ditambah B3K. Berarti vektor ini berada pada ruang ya, bukan pada bidang. Kita akan mencari vektor yang tegak lurus terhadap vektor A dan vektor B. Oke. Nah, kita akan mencari hasil kalinya. Cara mencari hasil kalinya yang pertama kita harus tahu dulu vektor A. Ini dia vektor A, kemudian kita punya vektor B. Nah, hasil kali vektor A sama B itu adalah garis yang tegak lurus ini. Vektor yang tegak lurus terhadap A dan B. Nah, itulah dia hasil kali vektor A cross vektor B. Nah, di sini diperjelas lagi. Garis tegak lurus pada kedua vektor sebagai letak dari hasil kali vektor. Jadi hasil kali vektornya itu adalah yang tegak lurus ini. Nah, yaitu vektor A kali vektor B. Nah, vektor A kali vektor B itu sama dengan determinan komponen A2, B2, A3, B3 pada vektor I ditambah determinan dari komponen A1, B1, A3, B3 pada vektor J plus determinan A1, B1, A2, B2 pada vektor K. Di mana vektornya adalah misalkan A1-nya 1, A2-nya 1, A3-nya 1, maka di sini 1, 1, di sini juga 1, di sini 1, di sini 1. Nah, jika di sini 1, 1, 0, maka B1, B2-nya 1, B3-nya 0. Jadi, B1, B2-nya 1, B3-nya adalah 0. Oke, lanjut ke sifat hasil kali vektor. Misalkan kita punya 3 buah vektor, alfa, beta, vektor A, vektor B, dan vektor C, serta 2 buah bilangan real yaitu alfa sama beta. Alfa sama beta definisinya sama, maka di sini cuma alfa aja. Berlaku sifat berikut. Misalnya alfa dikali vektor A cross vektor B, maka hasilnya adalah alfa vektor A dikali vektor B sama dengan atau sama dengan vektor A cross alfa dikali vektor B. Yang kedua, vektor A cross vektor B ditambah vektor C itu sama dengan vektor A cross vektor B ditambah vektor A cross vektor C. Untuk mempermudah, maka Ustazah sudah menyiapkan satu buah contoh untuk kita bahas di materi ini. Contohnya adalah diketahui vektor A sama dengan I dan vektor B sama dengan J. Hitunglah hasil kali vektor A cross vektor B. Karena di sini hanya berisi komponen I dan pada B terisi komponen J, maka vektor A bentuknya adalah 1, 0, 0. Ingat, A1-nya 1, A2-nya 0, A3-nya juga 0. Untuk vektor B, karena setelah I, J baru K, maka I-nya yang 0, J-nya yang 1, K-nya yang 0. Jadi bentuk vektor B itu 0, 1, 0. Nah, kita menggunakan rumus hasil kali vektor tadi. Jadi vektor A cross vektor B itu sama dengan determinan A2B2, A3B3, I ditambah determinan A1B1, A3B2,
B3J ditambah determinan A1B1 A2B2 dari vektor K. Jadi kita tinggal masukkan lagi. Ingat, vektor A tadi adalah 1, 0, 0. A1-nya 1, A2, A3-nya 0. Berarti A2-nya 0. Dan pada B ini, B1-nya 0. Tapi B2-nya 1. Maka B2-nya di sini 1. Ingat, pada vektor A itu A1-nya yang 1. Sisanya 0. Pada vektor B, yang 1 adalah B2, sisanya 0. Oke ya? Nah, plus determinan A1-nya 0, B1-nya 0, A3-nya 0, B3-nya juga 0. J ditambah determinan A1-nya tadi 1, B1-nya 0, A2-nya 0, B2-nya adalah 1 dari vektor K. Sehingga kita cari determinannya. Determinan itu adalah diagonal utama dikurang dengan diagonal kedua. Jadi diagonal pertama kita kalikan dikurang dengan diagonal kedua juga kita kalikan. Jadi 0 dikali 0 itu 0, dikurang 0 dikali 1 itu 0. Jadi 0 kurang 0 adalah 0. Ditambah 0 dikali 1, 1 dikali 0 itu 0, dikurang 0, itu sama juga dengan 0. Ditambah determinan dari 1 dikali 1 itu 1, dikurang 0 itu sama dengan 1. Jadi hasil kita adalah 0I ditambah 0J ditambah 1K. Atau bentuknya adalah 0 ditambah 0 ditambah K. Jadi hasil kali vektor A cross vektor B adalah vektor K. Jika kita bentukkan dalam bentuk kolom dengan dimensinya adalah ruang, maka bentuknya adalah 0, 0, 1. Demikian materi dari hasil kali dua vektor secara cross product. Untuk melatih kemampuan pemahaman tentang proyeksi ortogonal vektor dan hasil kali dua vektor anak-anak, maka Ustazah sudah mengirim LKS 4 di Google Classroom. Mohon diunduh, kemudian dikerjakan. Jika sudah selesai, kembalikan lagi ke Google Classroom. Gak usah khawatir, insya Allah WhatsApp Ustazah siap menerima japrian anak-anak ketika mengalami kesulitan di dalam menyelesaikan soal. Semangat belajar ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap menjadi anak yang solih-solihah bagi ayah bunda di rumah. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.